Selamat sore teman-teman sahabat episode ngobrol sore bareng dokter di National Hospital. Jangan bosan-bosan untuk ketemu kami karena setiap episode itu akan memberikan informasi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, yang mungkin barangkali kalian yang nggak pernah tahu sebelumnya, maka kita kupas tuntas di setiap topik yang akan kita bahas di episode berikutnya. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, bukan tamu lagi nih, special guest ini dengan dokter yang ganteng di sebelah saya. Ini Dokter Jose Laksmana Anggowarsito, spesialis dermatovenereologis atau yang biasa kita lebih familiar saat ini dengan SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, nah topik kali ini dok, kita itu mau netizen ini penasaran dok tentang terkait mengupas tuntas apa sih atopik itu gitu dok. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dok, mungkin bisa sambil dijelaskan ya dokter ya. Silakan. Oke, ini dok, apa perbedaan dari atopik dan atopi? Nah, ini apakah sama antara alergi dengan atopik, itu sama atau berbeda dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ini terminologi yang sering salah ya, orang sering menyamakan. Atopi dan atopik benar-benar berbeda ya. Oh, oke. Jadi Berbeda ya dok? atopi itu sebenarnya adalah suatu respon imun dari seorang dari kulit ya, terutama kita bicara pada seorang manusia. Respon imun dengan terjadi peningkatan imunoglobulin E yang berlebih karena suatu faktor pencetus, biasanya suatu bahan-bahan substan yang ditolak oleh tubuh. Itu kita sebut dengan atopi. Itu dari datangnya itu dari dalam atau dari luar dok? Jadi itu respon dari tubuh kita, respon dari sistem imun kita terhadap suatu trigger atau suatu pencetus yang ditandai dengan peningkatan secara luar biasa antibodi imunoglobulin E. Bentuk klinis dari atopi itu paling sering secara klinis kita temukan dalam bentuk rinitis alergika. Itu yang hidungnya meler-meler pagi hari, buntu hidungnya kalau udara dingin, nggak tahan dengan debu, biasanya langsung itu. Betul. Atau kalau lebih berat muncul dalam bentuk asma bronkiale, kita kenal dengan asma. Gitu ya. Dan satu lagi bentuk yang paling sering di kulit dalam bentuk atopik dermatitis. Atopik ini baru atopik ya dok ya? Jadi atopik sama atopi itu totally beda. Nah ini kan kita banyak yang nggak tahu nih. Atopik dermatitis adalah suatu eksim ya, suatu kelompok, salah satu dari bentuk eksim ya, yang secara klinis ditandai kulit yang kering, bersisik, kemerahan, gatelnya dominan. Ya, itu kita sebut dengan atopik dermatitis. Atopik dermatitis. Jadi beda ya atopi dengan atopik dermatitis. Begitu sebaliknya untuk dermatitis atopi itu pun ya tidak ada ya, adanya ya dermatitis atopik gitu ya. Nah, kalau misalnya dokter bilang kayak yang alergi yang merah-merah itu berarti termasuk alergi atau yang tadi yang bersisik kayak gitu dok? Gatal itu termasuk nggak? Pada atopik dermatitis keluhan paling sering datang ya dengan gatal. Gatal, oke. Nah, tapi kembali saya tegaskan bahwa atopik dermatitis tidak sama dengan alergi. Oh, tidak sama ya dok ya? Tidak sama. Tapi mereka yang memiliki atopik dermatitis cukup sering disertai reaksi alergi. Oh, oke. Jadi kemungkinan resiko mengalami suatu reaksi alergi atau reaksi imunitas dalam bentuk alergi akan meningkat lebih banyak pada mereka yang memiliki atopik dermatitis. Ya. Jadi lain ya, totali beda ya. Orang sering salah, ini dipikir alergi, padahal hanya suatu atopik dermatitis. Oke. Atopik dermatitis bisa terjadi semua ya, enggak laki, enggak perempuan. Anak-anak gitu dari semua kelompok umur juga bisa. Nah, secara karakteristik atopik dermatitis manifestasi kliniknya berbeda sesuai kelompok usianya. Jadi pada bayi itu predileksi atau manifestasi klinisnya
bisa berbeda dengan kelompok balita, bisa berbeda pada kelompok remaja, dewasa muda. Nah, itu seperti apa, Dok? Yang Jadi nampak gambaran gitu, secara gambaran secara klasik adalah gambaran kulit yang kering, bersisik, Oke. dan gatal. Bahkan kalau Merah kondisinya nggak, Dok? merah ya, dengan akut bisa keluar sekret ya, jadi seperti basah gitu ya, madidans. Nah, pada bayi yang membedakan gambaran klinik klasik itu pada bayi adalah predileksinya atau lokasinya. Pada bayi sering di pipi, di leher. Dia muncul di pipi. Kalau orang lama bilang karena ada yang bilang alergi susu, alergi ASI, orang bilang katanya terataan gitu ya. Sampai sekarang masih seperti Orang itu, Dok. awam mikirnya ya itu suatu alergi atau pada sebenarnya susu. suatu atopik dermatitis yang kebetulan muncul di bayi. Nanti kalau atopik dermatitis bergeser pada kelompok usia lebih tua ya, balita gitu. Dia lebih sering muncul di daerah fossa popliteal atau di daerah lipetan. Di intertiginosa, jadi di daerah beberapa daerah lipetan, di lipetan siku, di lipetan belakangnya lutut, itu biasanya muncul di situ. Nanti kalau lebih besar lagi usia sekolah gitu ya, masa usia sekolah dasar itu dia muncul di daerah ekstensor di sebelah sini. Jadi beda-beda gambaran klinisnya sesuai dengan kelompok usianya. Tapi berbahaya nggak sih, Dok, itu, Dok? Atopik dermatitis cenderung kronis ya, cenderung kronis dan eksaserbasi berulang. Jadi cenderung kumat-kumatan. Nah, triggernya, itu pertanyaannya bagus. Jadi yang membuat dia mudah berulang, tentu saja ada faktor pemicunya. Nah, untuk tahu faktor pemicunya kita harus benar-benar ke belakang ya untuk cari tahu sebenarnya atopik ini kenapa sih kok bisa terjadi atopik itu ya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur, atopik dermatitis sampai sekarang etiologinya masih tidak jelas ya, tapi cukup banyak faktor yang menyebabkan. Kita sebut dengan multifaktor ya. Salah satu katanya adalah adanya faktor genetik. Pada atopik dermatitis dinyatakan ada kelainan pada tingkat kromosom yang terlibat seperti kromosom 1 kuarter 25 dan 17 kuarter 17 itu dari sawar kulit ya, skin barrier kulit kita, mereka tidak bisa memproduksi filagrin. Jadi ada prekursor yang tidak ada pada mereka secara genetik, memang tidak bisa memproduksi. Berarti itu dari lahir ya, Dok ya? Secara genetik, iya. Secara genetik kan berarti dari lahir sampai besar ada terus. Betul sekali. Jadi ada beberapa prekursor yang dibutuhkan untuk sawar kulit untuk melindungi supaya tidak mengalami gangguan eksima seperti seramid, filagrin, fosfolipid itu mereka mengalami kegagalan memproduksi. Jadi tidak ada lain untuk mengatasi ini harus dapat suplementasi atau tambahan dari luar. Karena tubuhnya sudah tidak bisa produksi sehingga terjadi gangguan sawar kulit atau kita sebut skin barrier. Itu ya, kemerahan bersisik itu tadi. Jadi kalau skin barriernya rusak ya kulitnya gampang mengalami peradangan sehingga terjadi peningkatan transepidermal water loss, kulitnya jadi cenderung lebih kering, gatalnya lebih dominan, ya seperti keluhan-keluhan itu. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan atopik, katanya seperti sistem imun ya, gangguan sistem imun. Pada atopik terjadi dominasi dari T helper, jadi limfosit T-nya mengalami over dominasi dari T helper 2. Jadi terjadi pergeseran, terjadi modulasi ke arah peningkatan T helper 2 yang terlalu dominan. Sehingga tidak terjadi keseimbangan antara T helper 1 dengan T helper 2. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada barrier kulit itu sendiri. Jadi respon imun juga mempengaruhi. Iya, berarti respon imun. Nah, tadi dokter sempat sampaikan kalau sudah terjadi seperti itu perlu ditunjang ya, Dok ya. Nah, itu penunjangnya seperti apa, Dok? Misalnya makanan kah, vitamin, suplemen, atau apa yang bisa membantu untuk, kan dia sudah nggak bisa produksi sendiri, istilahnya kan kayak gitu ya, Dok? Ya, jadi itu apa, Dok? Karena ada gangguan ya, pada atopi mereka mengalami gangguan dari sawar kulit tadi, skin barrier kulit itu. Kulitnya cenderung mengering ya. Nah, kita harus buat kulitnya jadi lebih lembab. Tapi penambahan pelembab atau moisturizer pada mereka dengan atopi gitu, tidak bisa sebaiknya dilengkapi dengan kandungan-kandungan yang memang
tidak bisa diproduksi sama mereka yang bukan atopi. Jadi sebaiknya moisturizer atau pelembabnya ya harus mengandung ceramid, harus mengandung filagrin, harus mengandung fosfolipid. Waduh, di Jadi Guardian tidak susah itu dok didapat jadi dok. tidak bisa yang semua atau apa ya over the counter body lotion ya Anda berikan. Iya. Jadi makanya dibedakan. Ada beberapa produk-produk yang sudah membedakan ya, ini body lotion for atopic skin sama yang not for atopic skin. Jadi belinya harus di apotek ya dok? Iya, tentu saja harus di apotek, tidak bisa di over counter di supermarket ya, karena Iya. untuk yang spesifik untuk Spesifik atopic untuk yang skin ya. atopic skin ya. Oke. Macam itu. Kalau untuk suplemen minum sendiri dok, ada nggak? Misal untuk vitamin kulit itu apa? Kembali, hampir semua kerusakan skin barrier itu multifaktor. Tadi saya bilang salah satu faktor yang lain adanya peningkatan populasi dari agen infeksi seperti mikroba ya, paling sering Staphylococcus aureus. Jadi kalau misalnya terjadi overpopulasi dari Staphylococcus aureus, Dari virus yang itu bakteri ya, itu bakteri itu. akan menyebabkan lebih rawan untuk disrupsi ya. Jadi kerusakan dari skin barriernya lebih hebat lagi, kulitnya jadi rawan infeksi sekunder. Jadi kalau kita bisa proteksi betul, kita rubah dan perbaiki struktur skin barrier kita, baik dengan penambahan moisturizer yang banyak mengandung dibutuhkan mengandung Kulitnya. ceramid atau fosfolipid, kita sendiri bisa mencegah suatu reaksi infeksi sekunder di kulitnya. Perlu tambahan suplementasi atau enggak Ya, ya? vitamin Kalau atau by enggak? teori kita bisa tambahkan seperti selenium, zinc. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan proteksi dari skin barrier yang mudah rusak ini pada mereka atopi. Tambahan vitamin E, tambahan mineral vitamin multimineral E, yang lain itu tujuannya kan untuk memperbaiki struktur kulitnya. Jadi tidak ada obat khusus ya untuk menekan Obat khusus nggak atopi, ada ya? kecuali kita bisa berikan untuk menekan gejala yang timbul. Jadi misalnya ada infeksi sekunder, ada peradangan kulit, terus timbul rasa gatal, ya kita bisa berikan obat-obat antihistamin untuk menekan rasa gatalnya sehingga mereka tidak berusaha menggaruk lebih banyak sehingga menyebabkan kerusakan kulitnya lebih banyak lagi. Jadi inti dari penanganan dari atopi sebenarnya kita perbaiki skin barrier ya, struktur kulitnya itu, baik itu secara topikal dengan penambahan bahan-bahan yang dibutuhkan, bisa dapat dari oral juga, dari multinutrisi atau multimineral dari untuk memperbaiki skin barrier itu sendiri. Terlebih dari itu ya seperti tadi saya jelaskan ada multifaktor yang menyebabkan atopik. Salah satunya ya trigger faktor lingkungan. Iya. Ya, kulit yang terlalu kering mungkin karena terpapar sinar matahari terlalu banyak. Kita sekarang di pandemi cukup sering kita cuci dengan bahan-bahan yang berbasis Keras ya, alkohol, alkohol ya. yang bersifat iritan, ya kita lebih Jadi sering sushi, kulit nih kering pecah-pecah kering, gitu. pecah-pecah, jadi kan lebih meningkatkan risiko untuk timbul reaksi atopinya. Jadi ya kita tentu saja sebagai pencetus kita harus hindari. Kalau ya menghindar dari matahari kalau terus-menerus. Kadang kita juga terpapar suhu yang cukup tinggi ya, kena air panas terlalu tinggi, Iya, itu iya. juga bisa kulitnya jadi lebih kering. Ya itu semua bisa diatasi, bisa dihindari sehingga membuat struktur kulit kita sebagai skin barrier jadi lebih baik dan tidak mudah timbul reaksi atopi. Oke. Kalau ciri-ciri nggak ada ciri-ciri khusus nggak dok? Misal yang untuk penderita yang terkena atopik ini dok. Misal yang bisa dilihat jadi atau hanya ketika timbul aja baru kita tahu oh ini atopik atau kalau memang tidak lagi alergi gitu kita bisa lihat nggak dok? Bisa ya, jadi ada by teori ya, ada Iya. kriteria untuk menentukan apakah ini atopik dermatitis atau enggak. Nah, seorang dermatologis akan mencari tanda-tanda ini ya, kita sebut dengan kriteria menurut Hanatkin-Rafska, ada kriteria mayor, ada kriteria minor. Oke. Itu bisa diperiksakan ke ini dermatologis ya, mereka akan cari apakah ini masuk kategori atopik dermatitis atau enggak. Nah tesnya sendiri ada nggak dok? Periksa darah kah atau lab kah atau bagaimana dok? Kalau biasanya Atopic dermatitis seringkali terjadi peningkatan IgE ya, immunoglobulin E yang cukup tinggi. Oke. Jadi kita bisa kalau memang diperlukan ya kita bisa cek ada peningkatan itu. Tapi seringkali atopic dermatitis secara klinis
waktu pemeriksaan kita bisa tahu Sudah bahwa lihat. sudah tahu ini, oh ini Arahnya. atopik dermatitis lagi akut, subakut atau lagi kronis, atau mereka yang punya background atau riwayat atau Riwayat, nah, untuk atopik kita bisa tentukan. Oke. Nah, Tadi itu. tempat menyinggung tentang alergi ya. Iya. Jadi ada beberapa makanan yang cenderung meningkat ya risiko, apalagi kalau mereka memang sudah terbukti punya alergi, dia akan memperberat atopik dermatitis yang ada. Oke, berarti sudah ada alergi plus ada atopik ini Mereka ya, kan Dok? seling bersamaan ya. Heeh. Pada mereka yang atopik dermatitis seringkali mengalami reaksi alergi. Apa yang paling sering dan yang memperberat terutama saat Apa lagi itu, akut atopik Iya. dermatitis ya, paling sering ya karena itu biasanya dihindari untuk telur, kacang-kacangan, gandum, kedelai, Oke. itu dihindari ya. Itu karena akan meningkatkan lebih untuk reaksi atopiknya, atopik dermatitisnya. Jadi bukan berarti dia total alergi ya dengan itu ya, tapi seringkali kalau pada fase eksaserbasi akut dari suatu atopik dermatitis sebaiknya tadi itu dihindari. Kecuali memang sudah terbukti ya dari pemeriksaan IgE res spesifik untuk bahan-bahan itu memang benar alergi, ya, tentu saja harus dihindari. Berarti di makanan ya, Dok, yang ini bisa dicegah. Ya, bisa selektif ya. selektif. Saat dia eksaserbasi akut kita bisa hindari itu. Semuanya itu ya, Dok. Nah, kalau kayak Makanan. udang, telur kayak gitu, Dok. Ya, Coklat. Seandainya bersamaan dengan reaksi alergi Iya. karena substans yang lain seperti Iya, coklat atau udang atau apa. Kalau memang benar sudah terbukti dia alergi dengan itu dari pemeriksaan laboratorium, ya secara anjurannya yang terbaik ya benar-benar menghindari karena itu akan memperberat semua atopik Reaksi dermatitisnya. nanti Iya. ya. Benar-benar harus dihindari. Nah, kalau menurut dokter ketika pencegahan pertama apa yang dilakukan? Jadi kan selain dia harus konsultasi yang pertama ya, Dok, jadi datang ke dokter spesialis untuk SPKK untuk melihat cek kondisi kulitnya. Ada nggak, Dok, treatment yang bisa dia lakukan di rumah? Iya. Jadi gini, langkah-langkahnya gini, atopik dermatitis kan by genetik bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat dulu dari riwayat keluarga Anda, salah satu dari orang tua Anda mengalami atopik dermatitis, putra-putrinya dua kali punya resiko dua kali untuk terbentuk dermatitis atopi. Apalagi kalau kedua orang tuanya Ada, atopik ya, iya, atopik dermatitis ya 3 kali lipat lah bisa mengalami dermatitis Iya, atopi. sama. Nah, bagi mereka kalau punya riwayat keluarga dengan atopik dermatitis, tentu saja kalian harus lebih hati-hati dan menjaga kulitnya supaya tidak terbentuk atopik dermatitis. Kuncinya tadi pertanyaan Anda, kuncinya kita mau Iya, jaga kulitnya supaya tetap lembab. Lembab. Kita gunakan lotion atau moisturizer yang mengandung filagrin, laminin, fosfolipid dan ceramide yang dibutuhkan oleh mereka yang atopi. Kedua, kita sarankan mereka jangan terlalu banyak terpapar sinar matahari karena sinar matahari adalah trigger yang cukup kuat untuk timbul reaksi atopik dermatitisnya. Yang ketiga, menghindar dari semua bahan iritan karena pada mereka yang memiliki kulit atopik atau kulit atopik ya atau atopik dermatitis, kulitnya kan cenderung kering dan sensitif dan Jadi bahkan semakin overreaktif bisa- kalau ketemu bisa dengan luka bahan-bahan malah ya. iritan. Betul sekali. Jadi menghindar dengan bahan-bahan iritan yang kuat. Ya, gunakan sabun yang lebih lembab, mungkin sabun yang pH-nya lebih netral, Iya, tidak iya. terlalu alkaloid, sehingga tidak merusak struktur barrier kulitnya lebih Kulitnya. jauh. Nah, yang terakhir ya, seandainya terjadi reaksi atopik pada mereka yang dengan atopik dermatitis, ya menghindari konsumsi tadi yang saya bilang tadi, telur, Iya, gandum, gandum, kacang-kacangan, kacang-kacangan. itu dihindari supaya tidak tambah berat. Oke, nah kalau orang yang jerawatan parah gitu, Dok, itu meradang kayak gitu, itu termasuk yang atopik atau memang Ya. nggak bersih aja hidupnya gitu, Dok? Jerawat sama atopik berbeda, tapi tidak jarang mereka dengan kulit atopik berjerawat. Oh, Ya, jadi kalau mereka kita temukan kasus jerawat, tapi ada background atopik dermatitisnya, ya Jauh tentu lebih saja parah ya, Dok? akan lebih berat. Jadi ingat ya, jadi atopik dermatitis itu sifatnya kulitnya sensitif Sensitif. dan overreaktif. Iya, Jadi kalau overreaktif. misalnya ada infeksi sekunder,
kita contohkan jerawat ya, akne gitu ya, otomatis aknenya cenderung akan lebih heboh Iya, daripada dibandingkan yang mereka yang orang tidak nggak- atopik iya. dermatitis, Oh, karena sifat oke. dan karakter kulit atopik dermatitis adalah sensitif dan Over. reaktif. Oh, iya ya, betul betul. Karena kan sempet kalau misalnya ke klinik kecantikan tuh ngeliat mukanya, ih serem banget, ini sampai Ya. merah hampir full Mungkin perlu wajah. dilacak, mungkin Iya, bisa itu dilacak, mungkin bisa-bisa ada dia punya background backgroundnya. atopiknya Nah, itu. dia, betul Itu sekali. yang menunjang juga ya dok ya. Betul. Oke. Jadi ya penanganannya jadi agak sedikit berbeda. Kalau menangani akne pada non atopik Iya. dengan akne dengan atopik, Iya. ya agak berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu ya harusnya ini sobat episode ini harus ke dokter aja sih. Maksudnya untuk kondisinya supaya Iya. lebih tahu nih saya ini atopik nggak ya, kok kenapa nih jerawat saya ini bukan sudah perawatan tapi nggak kunjung sembuh gitu loh ya dok ya. Ya, tadi kan saya juga sebutkan pada atopik dermatitis seringkali ada gangguan di skin barrier. Dan itu mudah sekali mengalami infeksi sekunder. Jadi misal Infeksi kena sekunder debu, dibentuk seperti debu atau ada kotoran, bakteri, iya. ada virus, ada apa, lebih mudah karena dia terus akan timbul lagi lebih reaksinya parah. over Iya. reaktif lah, itu dia. Oke, Jadi paham. Ya. Ya, nah ini berarti untuk sobat episode ini, kalau sudah tahu memang cenderung kulitnya atau sudah ada riwayat background atopik ini, jangan aneh-aneh pakai produk-produk malah ya dok, Betul. malah akan memperparah nih kayaknya ya dok. Jadi ya seperti perlakuan kulit sensitif lah, ya mungkin istilah ini mungkin lebih familiar ya. ya. Kulit yang sensitif dan overreaktif yang sebenarnya ya mungkin atopik dermatitis itu tentu saja kita tidak bisa menggunakan produk skincare atau produk kosmetik atau produk-produk pembersih yang lain, pembersih. cleanser yang lain yang sifatnya iritatif sehingga merangsang bangkitnya reaksi atopik tersebut. Ya, tentu saja akan merusak kulitnya lebih jauh ya. Jauh lebih parah. Nah, oke. Ini masukan untuk kita banget nih dok, ilmunya dok, kan kita nggak pernah menyadari itu, Iya. nggak pernah menyadari itu atopik, itu alergi, itu Iya. atau itu yang sampai buat parah itu kan kita nggak tahu dok. Dipikir oh kotor aja, udah cuci muka terus, tapi tetap nggak kunjung bersih, nggak kunjung Iya. sembuh kayak gitu. Jadi dasarnya kita harus benar-benar mengenal karakter kulitnya dulu ya. Iya betul. Apakah karakter kita ini memang sensitif kulitnya? Kalau sensitif cek lagi apa memang benar saya punya background atopik. Jadi ya kita harus sesuaikan sesuaikan skincare perawatan kulit kita dengan apa karakter kulit yang dibutuhkan ya. Oke, nah terkait hal itu dok, ada tidak dok deterjen atau sabun mandi khusus untuk penderita itu? Yang tadi kan dokter sampaikan untuk pH-nya yang cari Iya, yang betul. apa tuh dok, yang Netral sesuai ya, dengan kulit gitu ya dok? Jadi produk pembersih ya atau cleanser atau sabun lah ceritanya ya untuk mereka kulit dengan atopik tentu saja harus mencari obat untuk kulit yang sensitif ya. Seringkali yang non fragrance, non iritan ya, yang pH-nya netral, ya, sabunnya cenderung lebih mild ya, lebih lembut ya dibandingkan sabun-sabun yang lain. Tentu saja mereka dengan atopik menghindar dengan bahan-bahan iritan, bahan-bahan antiseptik di sabun, di cleanser ya, cenderung akan bukan memberikan keuntungan lebih ya, justru malah mengiritasi kulit atopik sehingga merusak lebih banyak. Jadi kita butuhkan sabun yang memang benar-benar untuk atopik yang lebih ringan ya, lebih netral ya pH-nya. Nah itu kalau dipakai itu sabun mandinya berarti nggak buat kering ya dok, lebih lembab Enggak, gitu jadi dan licin ya? sabunnya lebih, tergantung. Seandainya kalau misalnya kulitnya cukup sensitif dan lagi atopik, kita bisa berikan yang sampai sejauh pH-nya netral, bahkan sampai mengandung moisturizer ya. Jadi sabunnya Iya, sudah licin licin, semacam itu bisa. Jadi yang pasti tidak mengeringkan kulit ya. Kalau mengeringkan kulit ya atopinya tambah bangkit lagi. Kan kita mau buat lebih lembab. Iya. Apakah perlu sabun yang licin yang berminyak yang tidak berbuih itu? Iya. Ya tergantung kondisi derajat keparahan dari kulit Jadi atopinya. tergantung ini ya dok, seberapa parahnya nih. Yang penting bukan di sabunnya juga. Yang penting setelah mandi menggunakan sabun atau cleanser tersebut adalah mengaplikasikan moisturizernya setelah mandi atau setelah membersihkan itu, sehingga skin barrier kembali utuh lagi. Nah karena kan memang apalagi nih dok, kayak kita nih yang kerja di kantor itu kan terpaparnya kan AC terus nih ya dok, terus kulitnya kan jadi kering ya dok. Ya. Nah itu
sering-sering ya dok. Kembali Harus ke pakai moisturizer. patofisiologi atopi tadi, pada kondisi kita di dalam indoor ya, ruangan ya, Indoor, ruang ya. ber-AC ya, itu terjadi peningkatan transepidermal water loss. Jadi kandungan hidrasi atau natural moisturizer dari kulit kita sendiri ikut menguap karena udara dingin itu Oke. ikut hilang. Jadi kulitnya cenderung kering ya. Kita cukup berjam-jam di dalam AC, kulitnya cenderung lebih kering ya. Ya jangan lupa kita harus hidrasi ulang kulitnya dengan berikan Jadi lotion yang hidrasi itu. Jadi juga jangan cuman setelah mandi aja ya dok, biar Ya, wangi itu enggak, tapi tambahkan ditambahkan. ya kalau perlu rutin. satu sesi ekstra setelah makan siang Anda Nah, oleskan gosok-gosok. moisturizer atau body lotionnya supaya kulitnya tetap lembab. Iya, oke. Wah, ini lumayan menarik nih dok, topik tentang ini untuk istilahnya juga menjaga untuk kondisi kulit kita untuk tetap tampil prima gitu ya dok ya. Jadi kita khawatir kalau kulit ada istilah namanya premature aging ya. Premature aging atau penuaan dini kulit itu ya. Penuaan dini kulit selalu sering karena suatu peradangan yang lebih dulu atau kerusakan kulit yang lebih dulu. Jadi kulit yang kering pada mereka atopik, ya mereka tentu saja lebih mengalami pronitas atau memiliki resiko lebih untuk mengalami penuaan lebih dini. Dengan merawat kulitnya tetap moisture, tetap utuh skin barrier kulitnya, ya tentu saja Anda juga mengurangi resiko penuaan dini kulit itu sendiri. Jadi ya tidak ada salahnya Anda menjaga kulitnya gitu ya, dok, untuk maksudnya. mengoleskan moisturizer. Nah, iya, paham. Baik dokter, ini cukup menarik. Mungkin nanti ini kan sekarang kan topiknya kita bahas tentang atopik, tentang menjaga kulit kayak gitu ya dok. Nanti next kita coba untuk Lebih dalam lebih dalam lagi di hal yang lain nih dok, yang lagi Ya. misalnya untuk produk-produk apa seperti di kulit ini yang bagus itu apa untuk mencegah jerawat Ya. atau mengobatinya kayak gitu ya dokter. Bisa, silakan. Ya, terima kasih dokter. Nah, ada nggak jadwal dokter di telekonsulnya NH? Ada, saya Senin sampai Jumat di Nasional jadwal telekonsultasinya bisa. Oke, jadi telekonsul Silakan. ada. Jam prakteknya sendiri dok, kalau di National Hospital Senin sampai Jumat jam berapa dok? Saya Senin, Rabu, Jumat. Oh, Senin, Rabu, Jumat. Ada Oke. pagi hari sesi pagi. Untuk Sesi pagi, teman-teman. Senin sampai Jumat ada sesi sore. Oke. Jadi lebih banyak sesi sorenya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat lebih banyak di sesi sore. Jadi teman-teman yang kalau yang memang merasa di rumah, oh ini kayaknya habis dengerin ceritanya dokter ini, topik ini, kok kayaknya saya mengarah ke sana ya. Nah, boleh langsung konsultasi. Kita tersedia secara telekonsul ataupun walk in ya dok, langsung datang aja, nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Baik dokter, terima Silakan. kasih untuk informasinya. Ini untuk memberikan edukasi ke kami, ke teman-teman sahabat episode. Ya, terima kasih dokter. Selamat sore. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.